Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Walaupun gue melihatnya harusnya nggak ada hubungannya ya. Kan Berardi pemain sayap, sedangkan Immobile ada di penyerang tengah. Tetapi memang musim lalu Sarri selalu mengeluhkan ya kondisi kebugaran Immobile yang sudah tidak sebaik musim-musim sebelumnya. Jadi ada kemungkinan Immobile akan dilepas. Nah, gayung bersambut teman-teman. Ini menurut FC Internews, posisi Immobile yang diragukan oleh Sarri, sehingga Inter akan mencoba melihat peluang untuk membuat reunian antara Inzaghi dan Immobile. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita. Tentu saja nggak jauh-jauh dari Mercato ya teman-teman. Berita yang pertama, menurut media Inggris, The Athletic, Newcastle mengincar salah satu dari 2 bintang muda Italia, yaitu Barella dan Tonali. Saat ini bahkan diberitakan bahwa Newcastle sudah semakin dekat dengan pembelian Tonali di harga 70 juta. Gokil, gede banget. Nah, bila berhasil menjual Tonali, Milan akan mengincar Fratesi dan Lukaku. Wah, anjir, ini gawat banget teman-teman. Ini berarti kasusnya adalah Milan dan Inter sama-sama berlomba-lomba ya, cepet-cepetan menjual bintang mereka. Inter ingin menjual Brozovic, kemudian Milan menjual Tonali. Nah, yang lebih cepat menjual bintangnya akan punya kesempatan lebih dulu untuk mengambil Fratesi. Ini berarti teman-teman ada derby Milano ya, memperebutkan Fratesi dan juga bahkan Lukaku. Lalu berita yang kedua, ini juga tidak kalah mengerikan teman-teman. Inter juga punya kemungkinan kecolongan pemain incaran lainnya, yaitu Vicario. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Tottenham Hotspur telah sepakat dengan Empoli membeli kiper mereka di harga 20 juta plus bonus. Dan bahkan Tottenham juga sudah setuju mencapai kesepakatan dengan Vicario kontrak sampai dengan tahun 2028. Aduh, ini gawat banget. Gua khawatir kita karena kelamaan ya jual Onana Brozovic, dan begitu nanti akhirnya mereka dua kejual, pemain incaran kita udah bergabung dengan klub lain. Wah, ini mimpi buruk banget. Lalu berita yang ketiga dari jurnalis sport Biasin di TV Tele Lombardia TV, dia mengatakan bahwa bila Inter gagal mendapatkan Fratesi, maka mereka akan mengincar gelandang Atlanta asal Belanda, Koopmeiners. Dan gue sangat amat setuju sih teman-teman, gue suka banget Koopmeiners. Mungkin dia tidak setinggi Sergei Milinkovic-Savic ya, tapi dia duel udaranya bagus loh. Loncatnya tinggi, headingnya juga tajam, terus dia juga bagus di bola-bola mati. Menurut gue gaya permainannya Koopmeiners mirip banget kayak Sergei Milinkovic-Savic. Dan selain itu teman-teman, ini menurut Alfredo Pedula ya, salah seorang pakar transfer Calcio, dia mengatakan bahwa Inter tidak akan ngotot merekrut SMS karena harga jualnya yang terlalu mahal. Kalaupun merekrut SMS, di sini Pedula menekankan bahwa proses negosiasi dengan Lotito pasti akan panjang dan kemungkinan baru deal di menit-menit akhir. Sehingga ada kemungkinan Inter akan mengkaji alternatif-alternatif lainnya ya untuk mengisi gelandang fisikal di lini tengah Inter. Lalu lanjut berita yang keempat, masih dari La Gazzetta. Di sini dikatakan bahwa Inter telah memutuskan tidak akan memperpanjang kontrak Danilo D'Ambrosio dan Handanovic. Di sini dikatakan bahwa Inter ingin melakukan peremajaan skuad. Berarti sejauh ini sudah ada 3 pemain senior ya yang dipastikan tidak akan berlanjut, yaitu Dzeko, Handa, dan Danilo. Wah, ini menarik nih. Siapa nih yang akan menggantikan posisi 3 pemain veteran ini? Lalu berita yang kelima teman-teman. Lazio sedang melakukan perombakan besar-besaran dan Sarri tidak segan untuk melepas pemain pilar mereka. Sebelumnya ada nama Luis Alberto dan Sergei Milinkovic-Savic yang kemungkinan besar akan dilepas di musim ini. Nah, sekarang muncul nama baru lagi teman-teman. Berhubung Lazio sekarang sudah tinggal selangkah lagi mendapatkan Berardi, penyerangnya Sassuolo. Nah, ini menyebabkan posisi Immobile sebagai penyerang utama Lazio musim depan diragukan. Walaupun gue melihatnya harusnya nggak ada hubungannya ya. Kan Berardi pemain sayap, sedangkan Immobile ada di penyerang tengah. Tetapi memang musim lalu Sarri selalu mengeluhkan ya kondisi kebugaran Immobile yang sudah tidak sebaik musim-musim sebelumnya. Jadi ada kemungkinan Immobile akan dilepas. Nah, gayung bersambut teman-teman. Ini menurut FC Internews, posisi Immobile yang diragukan oleh Sarri, sehingga Inter akan mencoba melihat peluang untuk membuat reunian antara Inzaghi dan Immobile. Dan gua sangat amat setuju bila kita bisa mendatangkan Immobile sebagai pengganti Dzeko. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Setuju nggak? Kemudian yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini, di sini dikatakan bahwa dalam waktu dekat Union Berlin dan Inter akan mengadakan pertemuan lanjutan untuk membahas perekrutan Robin Gosens. Kemungkinan kesepakatan akan tercapai di angka 15 sampai 20 juta.
Union Berlin membutuhkan pemain yang punya pengalaman internasional karena musim depan mereka akan tampil di Liga Champion. Dan Gosens adalah sosok yang tepat karena dia tidak asing di Bundesliga dan sudah bermain di Liga Champion. Ya jelas lah ya nggak asing dengan Bundesliga, orang Gosens orang Jerman. Nah yang menjadi menarik teman-teman, Gosens akhirnya dipanggil kembali oleh tim nasional Jerman setelah absen sangat lama ya. Sekarang Gosens masuk dalam skuad yang dipersiapkan untuk laga uji coba melawan Kolombia. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman dari berita-berita yang gue sampaikan tadi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya.